Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di bawah layang LRT Jabodebek dari arah timur menuju ke arah barat, dan di sini di depan kita itu adalah stasiun LRT Cawang. Cawang sendiri merupakan stasiun interchange ya, atau tempat pertemuan tiga lintas pelayanan transportasi LRT yang ada di Jakarta, LRT Jabodebek. Dan di depan kita akan melihat lebih detail tentang rangka-rangka baja yang dipasang. Kemudian tidak hanya di bagian sisi selatan tapi juga sisi utara yang kita tahu lintasannya akan ke seberang tol. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih kami kepada sahabat-sahabat baru yang telah bergabung di channel ini. Baik, di sebelah kanan kita lihat para pekerja dengan barrier-barrier pembatas ya. Tampak di situ para pekerja melakukan pengecoran terhadap jalan yang tadinya adalah jalan yang dipergunakan untuk keperluan konstruksi dan juga penyelesaian dari stasiun LRT Jabodebek Cawang. Di sebelah kiri terdapat rangka-rangka dari anak tangga ya, nantinya akan dipergunakan untuk sebagai anak tangga. Kemudian tiang-tiang yang akan menjadi bridge atau jembatan menuju ke arah stasiun, baik naik ataupun turun ya. Sedangkan di stasiun ini terdapat dua akses ya di bagian sisi selatannya, karena kita akan lihat di sisi utara itu juga punya akses tersendiri. Di bagian ujung sisi barat ya terdapat satu lagi anak tangga untuk naik ke atas. Hanya saja kita belum lihat tadi di situ adalah eskalator ya. Kemudian terdapat lagi tiang-tiang setelah dari bagian sisi barat dari stasiun seperti ini. Nah, tiang-tiang ini kita belum tahu akan disambungkan, kemungkinan ya akan jadi skybridge langsung menuju ke arah Dewi Sartika nampaknya ya, atau Otista di sana. Sedangkan bagian jalan yang sebelah kanan itu sudah cukup rapi dan sudah bisa dilewati dengan baik oleh kendaraan. Hanya saja di sini terdapat banyak di pinggir ini kendaraan parkir ya, sehingga memakan badan jalan. Baik, kalau kita perhatikan dari arah sebaliknya, video ini tetap kita slow motion. Di sini kita akan memasuki terowongan terlebih dahulu, dan ini biasanya di jam pulang kerja ini merupakan area yang lumayan padat ya, terutama di sore hari sampai malam hari, di mana di dalam kolong sendiri terdapat 4 lajur. Kemudian di sana di depan di dekat stasiun itu terjadi penyempitan menjadi 2 lajur ya, sedangkan ada sebagian jalan itu dipergunakan untuk keperluan konstruksi waktu itu, kemudian sekarang untuk keperluan seperti ini, yaitu pembuatan akses-aksesnya untuk keluar dan masuk ke stasiun. Nah, ini adalah anak tangga di sisi utara ya. Kita tidak tahu ininya apakah anak tangga ini akan terhubung dengan si JPO yang ada di depan sana, karena untuk si Transjakarta sendiri persis berada di bawah LRT, stasiun LRT. Atau ya, yang belum kita ketahui adalah sambungan dari rangka-rangka baik di sisi kiri dan sisi kanan ke BRT atau halte Transjakarta yang ada di bawah stasiun Cawang, atau apakah ada lift di dalam si halte untuk bisa naik ke atas ya. Itu yang belum kita ketahui. Di bagian kiri ini rangka dari anak tangga di sisi utara ya, sedang dalam pengerjaan ya. Sebagian jalan ini dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan pembawa material-material untuk keperluan kelanjutan atau penyelesaian dari akses ini. Nah, di sini juga terdapat anak tangga yang baru satu rangka, lalu tersambung nampaknya ke arah JPO di sana ya. Nah, JPO itu sendiri itu sebenarnya tersambung lagi ke seberang tol di kawasan Cipinang Cempedak ya. Kalau tidak salah akan ketemu dengan Jalan Cawang Baru Tengah yang itu bisa ke Otista ya, juga bisa ke arah
Cawang Halim Kalimalang. Tampak juga di sisi utara itu ada kotak seperti ini. Biasanya ini dipergunakan untuk lift dan dipergunakan oleh para lansia, kemudian juga para ibu hamil ataupun difabel seperti itu. Nah, tadi si JPO-nya sebenarnya sebelum ada stasiun ini, stasiun LRT Interchange Cawang itu sudah ada sebelumnya yang terhubung ke arah seberang tol ya. Di sisi median jalan di sebelah sini ya sudah terdapat tanaman-tanaman yang sudah menghijau. Tadinya ini tanah kosong kemudian ditanam sehingga median jalan menjadi lebih segar dan enak untuk dilihat ya, seperti itu. Di sisi kiri dan kanan atau utara dan selatan kita terdapat halte Transjakarta ya, dan ini juga sudah lumayan agak baru. Kemudian ada JPO. Nantinya kita juga belum tahu apakah halte Transjakarta ini akan dibongkar ya dan semuanya menggunakan si halte Transjakarta baru yang ada di bawah stasiun LRT Jabodebek Cawang, karena stasiun LRT Jabodebek Cawang di bawahnya halte Transjakarta itu cukup lebar dan cukup panjang sehingga bisa mengakomodasi penumpang-penumpang dari dua arah ya, baik itu yang dari arah dari Panjaitan ya Transjakartanya, atau dari arah PGC Cililitan seperti itu, ataupun dari arah sebaliknya dari arah barat ya. Dan tentunya juga halte Transjakarta tersebut dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum yang biasanya tidak terdapat di halte-halte yang lama, seperti toilet, kemudian musola ya, ataupun lainnya yang kita belum tahu lebih detail karena kita belum masuk ya. Di sebelah kanan ini adalah menyatunya dua lintas pelayanan dari timur ke arah barat dan sebaliknya, yaitu Cawang Duku Atas yang ada dari barat ke arah timur di sini ya, kemudian dari arah Bekasi dan juga dari arah Cibubur Harjamukti. Nah, di sini terdapat sambungan antara ketiga lintas pelayanan tersebut. Tampak memang susunan dari U-shape girder itu tidak semulus belokan-belokan ya yang ada, karena U-shape girdernya ada yang ketemunya tuh tidak pas seperti itu. Hanya saja relnya sudah terpasang dengan baik dan sesuai standar ya, mungkin hanya secara estetika ya, mungkin itu kurang pas saja. Di sekitar kawasan Halim, semua tiang-tiang dari layang LRT Jabodebek itu menggunakan dua kaki atau yang namanya portal beam ya, dan kadang-kadang juga disebut dengan kaki 1000 karena modelnya mirip dengan kaki-kaki dari kaki 1000 atau hewan yang kaki 1000 itu ya. Dan ditopangnya oleh dua kaki ini memudahkan kendaraan ya. Bahkan di sini dapat 4 lajur di bawahnya daripada si tiangnya ada di tengah, sehingga kendaraan bermanuver agak memecah seperti itu ya, tidak lurus. Dan kita juga temukan model begitu di ujung dari layang LRT Jabodebek dari arah Rasuna Said menuju ke arah Menteng, pas di belokan ke arah Duku Atas. Nah, akses si stasiun LRT Jabodebek Cawang ya, kalau kita perhatikan tadi bisa dibilang agak lebih lama ini ya dibandingkan dengan yang ada di beberapa stasiun LRT Jabodebek lainnya, seperti yang ke arah Bekasi ya. Di Bekasi Barat sudah selesai, bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga di Pancoran. Lalu untuk yang ke arah selatan ada yang di Kampung Rambutan, ada yang di Ciracas, itu juga semuanya sudah ada tutupnya ya. Kemudian juga sudah ada semacam plastik hitam apa kaca untuk di bagian jendelanya.
Ini kita lewat di malam hari di sekitar stasiun LRT Jabodebek Cawang ya, nampaknya di sini juga sama. Ini 2 hari lalu tidak ada perubahan signifikan karena memang pekerjaan masih berlangsung. Jadi kita harapkan si LRT Jabodebek ya dapat selesai tepat waktu karena soft launchingnya juga sudah mundur ke Desember, dan juga untuk tentunya warga Bekasi, warga Cibubur menanti kesiapan dari operasional LRT Jabodebek, dan mereka dapat menuju ke kantor langsung turun di depan gedung tanpa harus kemana-mana lagi atau menyambung kendaraan, dan itu merupakan sesuatu yang memudahkan masyarakat mobilitas, menghemat waktu tempuh paling tidak ya bagi mereka-mereka yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi atau mereka yang menggunakan saat ini, kalau di Bekasi pilihannya ada KRL ya, atau juga untuk mereka yang ada di sekitar Cibubur Depok juga KRL. Terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat.